Halo, selamat malam minggu teman-teman penonton channel ini. Hari ini kita lanjutin lagi game Suikoden-nya. Yang sebelumnya kita sampai di episode 31, ke bagian 31. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian 32 ya teman-teman. Sebelumnya di game episode sebelumnya kita udah ketemu dengan livarnya dari ibunya hero kita ya. Jadi dia udah jadi teman kita, udah bergabung, dan sekarang kita akan menuju Markstone. Sekarang kita ke sana. Nah, kita kedua ini selanjutnya terbuka lagi ya. Ini daerahnya terbuka Denggion ya, kita nyebut Denggion aja. Udah terbuka lagi. Setelah kita masuk inilah Markstone ya, sini dia. Nah, Duran ini kota yang terkemuka di utara kota dengan dikelilingi tembok yang kokoh. Nih ya, tempat ini katanya ya, tempat kokoh. Sudah puluh tahun yang lalu ini menjadi bukti kuat bahwa banyak orang yang tewas dalam kobaran api. Mereka terjebak dalam kota yang terbakar. Itu benar sekali. Itu kayak dia orang sini sih ya, dia nih Marit Rion ini. Jadi dia tahu kondisinya waktu itu aku sedang di rumah kerabatku di Firepack. Jadi aku selamat dari kejadian itu. Nah, jadi dia selamat dari kejadian itu. Tapi keluargaku di sini, artinya keluarga dia udah terbunuh ya, dia terbakar habis di Maret Rion ya, Aterion. Jadi sekarang tampaknya cabang 3 berkemah di sekitar pusat reruntuhan ini. Ini menunjukkan bahwa mereka belum menemukan Kamiak ya, menemukan wow, banyak sekali tendanya. Jadi di sininya udah terdiri banyak tenda. Ukuran tenda di cabang 3 paling besar dibanding tenda-tenda yang lain. Nah, dia si cabang 3 ini sudah mendirikan tenda juga di tengah-tengahnya ya. Dia paling besar ya, nanti kita bisa lihat ya. Ada banyak orang di sini tapi bukan pasukan. Bukan pasukan sini maksudnya ini ya teman-teman ya, tentara bayaran ya. Jadi dia bukan ikatannya dengan Ironia, tapi dia terpisah. Cuman dibayar aja, sekali kerja selesai dia dibayar, itu boleh bebas mau ngapain. Untuk pasukan sebesar ini untuk menjalankan misi dengan waktu yang lama membutuhkan dukungan dari luar. Nah, karena prosesnya lama, misinya panjang, jadi dia si cabang 3 ini meminta bantuan dengan pasukan tentara bayaran. Pasukannya sangat bergantung pada pasukan negaranya. Jadi selama ini Ironia masih mengandalkan dari kebutuhan dari ini ya, ini pusatnya ya. Jadi kebutuhannya transportasi, makanan, semua dibiayain pusat dari Ironia sendiri ya. Selain itu cabang 3 udah berkumpul dan tentara bayaran menambah kekuatannya. Nah, sekarang cabang 3 nggak di mana-mana lagi, berpencar lagi ya. Dulu kan masih berpencar di Firepack. Awalnya kita berpisah, sekarang udah jadi satu dan dibantu dengan ditambah lagi dengan ini tentara bayaran ya teman-teman ya. Jadi semakin numpuk di satu tempat ininya. Berkat itu orang di luar seperti kita bisa masuk ke camp tanpa dicurigai. Ya, jadi kan mereka udah sampai sini tapi si Regius ini tahu kalau kita udah bisa masuk sebebasnya, karena baju mereka bebas, gak pakai baju tentara. Jadi ya bisa sama kayak dengan tentara bayaran ya, bisa masuk. Aku paham ya, udah paham karena bisa lihat. Tapi aku udah jumpa Jenderal Dillon di Firepack, jadi ketemu lagi, aku pasti diusirnya. Ya, tanya dia udah pernah ketemu ya sebelumnya teman-teman ya. Baiklah semuanya, dengarkan baik-baik. Ini Jenderal Dillon ya, yang Dillon yang berbicara. Suara itu, nah tuh Jenderal Dillon mulai berbicara. Suara itu dari tenda besar, sepertinya dia akan berpidato. Ya, dia akan berpidato. Yuk kita jauh. Jangan, tidak, aku yakin ini aman. Aku juga tertarik mendengar pidatonya. Ini pengen tahu nih dia bisa baca kondisi, kapan habis sana, kapan tidak ya.
Jadi dia orang paling pintar di sesam dia ini lah apa Su dari suku Den 2 lah ya, dan ini ya dia hebat lah, dia paling hebat dalam strategi. Kita saat ini belum menemukan keberadaan Family X. Kita harus akui situasi ini menyebalkan. Aku harap tim pencarian didapat gandakan agar lebih menghasilkan. Wow, dia mau menambah pasukan, dia mengerti. Tapi kita jangan panik. Mereka gak akan pernah lolos. Mereka gak akan bisa mencapai tanah pecinta kita, Ilonia. Martilion, tempat asli Family X. Di sini ada 10 tahun lalu ia pertama kali muncul karena perselisihan. Wah, dia udah berselisih dari 10 tahun yang lalu ya. Jadi dia kembali ke tempat di mana Family X berasal ya. Oleh karena itu mereka gak akan bertahan lama karena kita sudah menguasai tanah ini. Jadi si Dilom ini berpikir kalau si Family X itu akan merebut kembali yang daerah yang duduk di sini cabang 3 teman-teman ya. Mereka dibutakan oleh Kamara. Dia berharap Family X akan marah ya, maksudnya teman-teman ya, akan marah dan menyerang mereka dengan memasuki jebakan dari si Jenderal Dillion ini ya, Dilom ini ya teman-teman ya. Ya, mengerti. Inilah Tuhan kita, Dilom. Wow. Ketika mereka menyerang, ini akan jadi kesempatan bagus menyingkirkan Family X. Semuanya tetap waspada dan siapkan senjata untuk membalas serangan musuh dengan cepat. Ya, dia mengerti Tuhan. Bahkan jika mereka melepaskan teras panah, kita masih lebih unggul dari mereka. Dia yakin sekali ya. Dia tahu pasukan kita itu tidak takut. Ya, ini semua pemberani juga. Kita tunjukkan pada mereka bahwa kapak mereka gak akan mampu menembus cabang 3. Percaya diri ya. Siap. Tidak tanya selesai. Kurasa ini Rijos lebih pintar dari ini ya. Dari kondisinya ini alasan mereka mendirikan perkemahan di runtuhan Martilion ya, Martilion. Dia udah tahu tujuannya. Aku gak tahu dampak keberhasilannya. Aku masih ragu. Sebaiknya kita kumpulkan informasi. Aku masih ragu kumpulkan informasi, mencari informasi lebih jauh lagi. Nah, sekarang kita main lagi. Nah, ini dia teman ya, dia tendanya paling besar nih. Coba kita cek ya apa katanya. Seperti Jenderal Dilom udah masuk ke dalam, gak ada lagi yang bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat. Jadi kita sekarang ke market. Market apa? Oh, kalian udah datang. Kira mau belanja gak? Silakan, ada yang mau dibantu? Oh, bantunya tapi jualan ya. Ada. Nah, kita cek. Terus kita coba ke pintu gerbang. Apa kata si jagaan kita ya? Nanti mari kita kumpulkan informasi sebanyaknya. Oh, berarti sepertinya kita nggak bisa keluar teman-teman ya. Jadi kita masuk lagi. Kita ke tadi udah ke market, sekarang ke item store. Oh, ada pembeli. Aku capek, kayaknya mereka masih belum menemukan Family X sedikit pun. Jika sudah ditemukan jauh-jauh hari, mungkin mereka yang ada sekitar sini udah pergi. Kapan ya baru balik ke dunia? Mereka berharap ada yang jangan hiraukan itu. Ini hanya ocehan orang tua. Jangan hiraukan dia. Nah, itu cuman ya curahan hatinya ya, maksudnya ya. Silakan, apa yang bisa kulakukan? Nggak ada, usah. Silakan datang lagi. Kita selanjutnya ke Almorar ya teman-teman ya. Apa maksudnya? Tentara bayaran? Bingung semuanya. Brengsek, kau pikir udah hebat? Kita ini pasukan ini akan menghancurkan Family X. Kamu gak menghargai kami. Wah, dia marah nih. Kalian orang tolol, hancurnya menuti kata-kata pasukan Ironia.
Kota ini dihukum karena kurang ajar dan tidak patuh. Marah. Jangan-jangan kalian termakan kelicikan family ya. Jadi kamu ikut menentang kami karena hasutan mereka yang ingin balas dendam. Oh. Ada apa ribut-ribut? Keluarnya si pemilik tenda jadi si Amorer ini. Kamu udah mabuk, kenapa kamu gak pergi saja? Oh dia dengar aja. Kurang keluar juga sih. Ingat kau tuh orang Ornia juga, jadi kau bisa tetap di sini. Wah, dia ngancam lagi. Jika kamu masih membuat owner kita gak akan sungkan lapor ke kaptenmu. Wah, takut lagi sekarang. Takut dia. Aku gak peduli. Wah, aku gak peduli dia takut. Baiklah, kali ini kau ku ampuni. Tuh, dia sok berani tapi takut. Kalian mau apa lagi? Sana pergi. Tinggalkan tempat ini. Mengusir kita nih teman-teman. Oke, kukira kalian pasukan juga, tapi kalian gak seperti perajin atau pasukan bayaran. Itu ya seperti itulah. Sudah jadi yang pintar ya, pandai ini ya berakting ya. Kalau jadi karakter kita ini nggak pandai berakting, jujur aja. Kalian bukan pasukan Ironia, ini gak masalah bagiku. Dia gak suka pasukan Ironia ya, meski dia orang Ironia. Menurutku gimana pendapatmu soal metode Jenderal Dilom? Metode Jenderal? Ya, aku paham kehadiran kita ini di sini untuk hancurkan family Ag ya. Apalagi aku juga seorang Ironia. Maksudnya katanya kehadiran mereka di sini untuk menghancurkan family Ag. Kenapa dihancurkan? Karena dia juga orang Ironia. Kalian tahu sendiri, ada ribuan orang meninggal di sini dulu dan gak menyisakan apapun selain kesedihan. Hanya kesedihan aja waktu kebakaran. Dan hero kita, ibunya juga meninggal di sini, di daerah sekitar sini. Aku kecewa dengan pemikiran buruk yang dilakukan bangsa kami. Sungguh gak menghormati tanah ini, ya kan? Walik pilihan nih. Masuk akal, aku belum yakin. Kita pilih mana teman-teman? Sebelum kita pilih dua-duanya ya, tapi kita save dulu di sini. Simpan. Masuk akal, coba masuk akal gimana? Jadi kalau sependapat, aku juga merasa apa yang kita lakukan kalau akhirnya kembali ke kita. Nah, karma. Oh iya, maafkan aku udah membuang waktumu. Jika kamu ingin belanja, katakan padaku. Udah selesai nih. Jadi kamu butuh apa? Gak butuh. Sepertinya ada informasi. Kita coba cek pilihan kedua teman-teman ya. Pilihan kedua, aku belum yakin. Jadi jawaban ininya teksnya gimana? Aku paham. Aku yakin ya. Kamu masih terlalu muda untuk memahami apa yang kuucapkan tadi. Aku juga merasa apa yang kita lakukan kalau akhirnya kembali ke kita. Nah, itu lanjutan yang tadi yang pertama ya teman-teman ya. Oh ya, maafkan aku udah membuang waktumu. Jika kamu ingin belanja, katakan padaku. Udah. Jadi kamu butuh apa? Gak ada. Datang lagi ya. Karena belum belanja. Sepertinya gak ada informasi yang berguna. Ya, yang aku perhatikan mereka semua kelihatan sangat lesu. Jenderal Dila mengatakan dia memilih tempat ini karena mau memancing kedatangan Family X. Namun, aku merasa justru ini sebaliknya. Sebaliknya? Apa maksudmu? Family lah yang membuat cabang 3 mendirikan camp di dalam Maltilion? Benar. Memanipulasi pemikiran Jenderal Dilom dengan mengingatkan kejadian Ironia pernah menaklukkan Maltilion.
Paham kan teman-teman? Jadi dia memanipulasi Jenderal Diron supaya dia berpikir supaya daerah istana yang telah memenangkan mereka dari peperangan, jadi mereka kembali ke sana untuk memenangkan peperangan lagi. Jadi itu alasannya. Baik, jadi itu alasannya. Baik, jadi kita analisa lebih jauh. Jadi jika kita analisa lebih jauh, mereka pasti merencanakan serangan dadakan lalu menghancurkan cabang 3 dengan mudah. Wah, ini jagoan kita udah mulai bisa berpikir teman-teman ya. Udah bisa kayak seperti Regius ini tuh, tepat. Jika tebakanku benar, saat ini Vermiak tengah bersembunyi menyiapkan serangan kejutan ke titik ini dengan kepungan. Wah, dia rencana mengepung sini dengan daerah sini. Jadi dari arah sisi utara sini, wah dia bisa tahu arahnya dari mana. Ini si Regius memang pintar. Nah, kita pilih aman teman-teman. Sebelum kita pilih semuanya, kita save dulu ya, simpan. Ayo kita temukan mereka. Kita memberitahu cabang 3 teman nih. Tahu dulu ya teman-teman ya. Di utara ada sungai di situ dan situs desa Hodos yang tenggelam berpuluh-puluhan tahun yang lalu. Kalau kita pilih kedua, kita harus memberitahu cabang 3. Ya, jawabannya tidak perlu. Dia malah tidak ingin. Kenapa? Ini hanya analisaku, gak ada bukti untuk itu. Nah, dia cuma menganalisa tapi gak ada bukti. Ya benar sih gak ada buktinya ya. Teman-teman kalau pilih kedua justru lebih jelas ya pada pilihan pertama tadi ya. Kalau kita pilih pertama langsung dihilangkan. Kenapa kita tidak melapor cabang 3 lagi gitu kan ya. Nah, kalau kita pilih yang kedua lebih jelas ya, maksudnya kenapa tidak harus ke kita kan. Kalau pilih satu kan loh, ikutin ceritanya, tapi maksudnya apa kita nggak tahu. Kalau pilihan kedua kita tahu kenapa ininya, jawabannya begitu gitu ya. Apa kamu pikir cabang 3 akan mendengarkanmu jika kamu memberitahu mereka? Nah, ini lanjutan yang pilihan kedua teman-teman. Apa kamu yakin? Kamu pikir cabang 3? Nah, pasti tidak dong ya. Tidak tahu kalau cabang 3 nggak bakal mendengarin kita. Jadi itu jagoan kita mulai menyadari ya, ternyata ada benarnya kata si Regius ini. Jika kamu gak hati-hati, kamulah yang akan terpojok dari masalah ini. Wah, tuh kan. Tahu Regius ini harus gimana. Jangan sampai terpojok kayak dulu kan jagoan kita terjebak kena perangkap musuh. Nah, karena ini dia mulai menjelaskan. Pertama-tama kita analisa terlebih dahulu apa yang kita duga. Nah, baiklah, aku mengerti. Di utara ada sungai dan situs desa Hodos yang tenggelam berpuluh-puluh tahun yang lalu. Mari kita cek area itu. Nah, dia mau ngecek area sana. Oh, udah selesai. Teman-teman, ini video ke-32 ya. Kita cukup sampai di sini dulu biar ndak kelamaan, ndak kepanjangan. Jadi bila teman-teman tertarik, mohon dukungannya juga teman-teman ya. Jadi saya masih bersemangat, komennya juga, terus like-nya juga biar aku tambah semangat ngerjainnya. Saya doakan semoga teman-teman makin sukses, makin maju dan sehat selalu. Dan video kali ini kita tetap di sini saja dan dadah.